Tsumma qala hafizahullahu ta'ala al-masy'arul haram. Yang dimaksud dengan al-masy'arul haram adalah Muzdalifah. Ya, ini adalah penamaan lain dari apa? Al-masy'arul haram. Jadi al-Muzdalifah dikatakan al-masy'arul haram dan dikatakan juga al-jama'. Dalam hadis kadang disebutkan dengan nama Lailatul Jama'. Lailatul Jama' yakni mabit di Muzdalifah. Jadi dinamakan Muzdalifah, dinamakan apa? Al-masy'arul haram dan dikatakan apa? Al-jama'. Nah, tempat berkumpulnya semua orang ya untuk bermalam setelah melakukan apa? Wukuf di Arafah. Baik. Sebelum kita masuk dan kita sudah sebutkan bahwasanya mabit di Muzdalifah ini kapan? Malam ke berapa? Hah? Malam ke berapa? Malam ke-10. Baik, malam ke-10 setelah wukuf di Arafah. Baik. Karena itulah kita sudah sebutkan kemarin kan manasiknya. Jadi setelah tanggal 8 seorang datang ke apa? Jamaah haji datang ke Mina, kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina, ya. Kemudian apa namanya? Tanggal 9 besoknya dari waktu duha mereka meninggalkan Mina menuju ke mana? Menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah waktu mulainya adalah ba'da zawal, setelah zuhur. Dan wukuf di Arafah hukumnya rukun. Bahkan ini rukun yang terpenting yang membedakan antara haji dengan umrah. Salah satu rukun yang terpenting ya yang membedakan antara haji dan umrah. Taib. Wukuf di Arafah waktu awalnya ini kalau kita berbicara masalah sholat, berarti awal waktu sholat. Tidak syah sholat sebelum waktunya. Demikian pula wukuf di Arafah dimulai ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, zuhur. Ya. Jadi setelah sholat zuhur, ya, tentunya di situ ada ibadah lain, semacam khutbah Arafah, ya. Khutbah wukuf di Arafah, ada amalan di situ. Nah, itu saya kira ma'ruf ya. Baik. Jadi setelah khutbah Arafah, kemudian kaum muslimin sholat seraya menjama' antara zuhur dan asar di situ. Ini disunnahkan menjama' antara zuhur dan asar. Jadi setelah khutbah, kemudian apa? Sholat menjama' zuhur dan asar. Nah, setelah itu wukuf. Ya, jadi setelah apa namanya? Setelah masuknya zuhur sudah dimulai wukuf di situ. Seorang niat wukuf di Arafah. Nah, masalahnya kapan waktu wukuf berakhir? Kapan waktu wukuf berakhir? Jelas sampai sini? Ini dibangun di atas permasalahan berapa lama durasi wukuf untuk dianggap syah. Kalau kita bahas masalah itikaf ya, masalah itikaf berapa lama seorang dalam masjid baru dianggap syah itikafnya? Ya kan? Ya, sudah berlalu kita bahas dalam pembahasan kitabul itikaf. Ya, di apa namanya? Kitabus Shaum kemarin. Taib. Maka berapa lama durasi wukuf di Arafah, dan ini akan menentukan kalau begitu waktu terakhirnya kapan. Ya. Yang menjadi mazhab Syafi'i dalam hal ini bahwa wukuf di Arafah itu sahih walau lahdzah, walaupun sesaat. Sama seperti syarat syahnya apa? Iktikaf. Iktikaf kan yang penting seorang masuk masjid niat iktikaf sudah syah iktikafnya. Ya, tidak dipersyaratkan dia harus tinggal 5 menit masalah, tidak. Pokoknya lahdzah, seberapa pun dia tinggal maka dia sudah dianggap iktikaf. Maka demikian pula apa namanya? Wukuf di Arafah. Ketika seorang habis zuhur berada di Arafah, kemudian dia meniatkan wukuf, setelah itu langsung pergi, tidak ada masalah, sudah syah iktikafnya. Ya, kenapa? Karena durasi paling pendek, durasi paling minimal untuk dikatakan syahnya wukuf adalah lahdzah, sesaat saja. Nah ini kita apa namanya? Kemudian akan berbicara mengenai akhir waktunya. Kalau begitu kapan akhir waktu apa namanya? Akhir waktu wukuf di Arafah. Ya, akhir waktu wukuf di Arafah. Ya. Ada dua akhir waktu, sama seperti waktu sholat. Kalau sholat biasanya ada waktu ikhtiar sama waktu apa? Jawaz. Ya.
Ada juga waktu darurat. Cuman kalau akhir waktu sholat lebih banyak pilihannya, lebih banyak jenisnya maksud saya. Nah, untuk wukuf di Arafah ada dua waktu. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu al-jawaz. Waktu ikhtiar dan waktu apa? Al-jawaz. Waktu ikhtiar artinya disunnahkan, ya. Seorang wukuf pada waktu ini, ya. Ini waktu yang terbaik untuk wukuf di Arafah. Ya. Sementara waktu jawaz ini waktu yang masih memungkinkan, masih dianggap syah orang wukuf di situ. Walaupun itu bukan yang paling afdol, tapi ya ibarat darurat lah. Kalau dia wukuf di situ dia masih syah wukufnya. Ini waktu jaiz. Nah, adapun waktu ikhtiar dari akhir wukuf. Nah, waktu ikhtiarnya adalah sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. 6. Dan dianjurkan dia masih berada di situ ketika matahari tenggelam. Supaya apa? Supaya dia wukuf dengan mendapati bahagian siang dan bahagian malam. Yang penting dapat bahagian malam dia wukuf. Ya. Ini disunnahkan. Bila sampai sini, dan menurut mazhab Hanabilah bahwasanya waktu minimal wukuf adalah sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ini menurut mazhabnya apa? Hanabilah. Sementara mazhab Syafi'iyah memandang apa? Wukuf di Arafah walaupun sesaat saja sudah syah. Bila sampai sini? 6. Karena itulah mimbabil ihtiyat ataukah dikatakan oleh para ulama disunnahkan walaupun wukuf di Arafah itu hukumnya sesaat saja tinggal sudah syah, tapi dianjurkan, disunnahkan untuk apa? Untuk wukuf sampai tenggelamnya matahari. Ya. 6. Bila sampai sini, dianjurkan bagi seorang untuk wukuf sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jelas? Dengan dalil untuk mengangkat khilaf. Ya. Untuk mengangkat apa? Mengangkat khilaf. Artinya begini. Dalam mazhab Hanabilah tidak syah kalau sesaat. Syahnya itu harus kapan? Harus sampai tenggelam matahari baru dianggap syah. Sementara menurut Syafi'iyah sesaat saja sudah syah. Maka kata para ulama, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, ya, supaya tidak terjadi khilaf, untuk mengangkat khilaf, ya, supaya kita sepakat dengan Hanabilah dalam hal ini, ya sudah, kita anjurkan, kita katakan sunnah, ya, disunnahkan, ya, disunnahkan bagi seorang, ya, yang wukuf di Arafah untuk berdiam di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Ya, karena kalau dia seperti itu, maka dia sudah sejalan dengan mazhab Syafi'iyah dan juga tidak melanggar mazhab apa? Hanabilah, ya. Jadi istilahnya raf'an lil khilaf, untuk mengangkat perselisihan. Ya, atau mura'ah lil khilaf, untuk menjaga penyelisihan dari para ulama lain, kita ambil titik temunya yang kita semua sepakat di situ. Ya. Jelas sampai sini ya. Jadi disunnahkan bagi seorang, ya, yang wukuf di Arafah untuk tinggal sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya waktu apa? Akhir waktu ikhtiar. Kemudian yang kedua ada akhir waktu jawaz. Ada akhir waktu al-jawaz. Baik. Para ulama mengatakan akhir waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar di hari yang ke-10. Jadi kalau misalnya kita sudah sebutkan tadi, waktu ikhtiarnya wukuf di Arafah itu sampai tenggelamnya matahari. Nah, ada yang terlambat datang. Terlambat datang karena mungkin faktor transportasi atau yang semacamnya, datangnya sudah maghrib di Arafah. Dia baru wukuf setelah baru wukuf di Arafah setelah maghrib. Apakah syah wukufnya? Kita katakan syah. Ya. Dia wukuf saja sesaat, 10 menit atau berapa, setelah itu, ya, yang jelas sudah syah, dianggap dia wukuf di Arafah. Setelah itu langsung beranjak kemana? Ke Musdalifah, ya, untuk mabit di Musdalifah. 6. Jelas sampai sini. Dan mabit di Musdalifah hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Karena itulah misalnya ada orang baru sampai di Arafah menjelang subuh, sebelum terbit fajar tapi, ya, maka dia langsung Dia bisa tetap
boleh dan syah baginya untuk wukuf di Arafah tengah malam itu menjelang subuh, anggaplah misalnya jam 3, dia wukuf di situ. Kemudian, oh kalau saya ke Musdalifah sudah nggak sempat, ya dia langsung menuju ke mana? Dia langsung menuju ke Mina untuk melakukan lontar Jumrah Aqabah, tapi nanti dia akan membayar dam. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yaitu mabit di Musdalifah. Jelas sampai sini? Tapi semaksimal mungkin kalau bisa dia ke Musdalifah dulu sebelum ke Mina. Baik. Yang jelas batas akhir waktu jawaz wukuf di Arafah adalah ketika apa? Fajar terbit di hari ke-10, ya, hari ke-10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah. Baik. Jadi setelah seorang wukuf di Arafah, kemudian setelah tenggelamnya matahari, mereka beranjak ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Ya, untuk mabit di Musdalifah. Dan di Musdalifah ini disunnahkan untuk menjama antara maghrib dan isya. Ini salah satu amalan yang disunnahkan dalam mabit di Musdalifah. Ya, dan tentunya memperbanyak zikir, memperbanyak doa, karena ini semua dalam setiap manasik, ya, ketika ada space di dalamnya, ya, maka dianjurkan untuk space dalam ucapan, maksudnya tidak ada zikir tertentu yang disyariatkan, maka dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa di dalamnya. Wallahu taala alam bissawab. Tapi ini yang berkenaan dengan al-Masy'arul Haram. Wallahu alam bissawab.